Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul Ramadan allazi unsila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Hadirin sidang jamaah Tarwi yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah, di mana diturunkannya Al-Quran sebagai panduan kehidupan yang lengkap silmi kafah, yang mengantar kita untuk bagaimana merebut keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seluruh umat Islam sudah membangun komitmen akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh, sebagai suri teladan di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, baik di dalam melaksanakan fungsi dan peran kehambaan Abdullah yang berimplikasi pada amalan-amalan ritual, betapa mulianya salat jamaah, betapa keberkahan salat di awal waktu, betapa ketika kita mengoptimalkan bahkan memaksimalkan sunnah-sunnah yang dicontohkan, berpeluang kita untuk mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah dan mendapat pengampunan dosa dari Allah, maupun di dalam melakoni peran kehalifaan dalam berbagai profesi, dalam berbagai peran. Karena Tuhan menghadirkan manusia di permukaan bumi ini tidak terlepas dari dua peran utama, sebagai hamba dan sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hadirin sedang jemaah Tarwi yang insyaallah dimuliakan Allah. Tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa malam ini sudah malam ke-30, malam terakhir dari bulan Ramadan sebagai bulan pelatihan. Tadi sudah disampaikan evaluasi dari target yang akan dicapai, evaluasi keadaan keuangan. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya akan sedikit menyampaikan bagaimana mengevaluasi target tujuan bulan suci Ramadan ini, di mana di dalamnya amalan-amalan utamanya adalah puasa. Bulan Ramadan disebut bulan yang penuh berkah dan bulan pelatihan dan pendidikan untuk mencapai target. Nah, target utama kita sesuai dengan ayat la'allakum tattaqun, agar kita mencapai predikat takwa, predikat keberagamaan, dari sekedar beriman yang diundang untuk melaksanakan ibadah puasa, agar mencapai tingkatan kedua dari proses keberagamaan kita, yaitu ketakwaan atau bertakwa, sebagai tangga untuk menuju pada puncak kualitas keberagaman kita, yaitu penyerahan diri al-muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita selalu dihimbau, bahkan menurut riwayat Rasulullah setiap memberikan tausiah selalu dibaca ayat ini. Saya mencoba merenung dakwah-dakwah yang kita sampaikan kepada masyarakat, begitu pula pendidikan formal, itu tujuan utamanya mengantar umat bagaimana menuju pada proses peningkatan kualitas diri, yaitu ketakwaan.
Janganlah kamu meninggalkan bumi ini, dimensi dunia ini, sebelum mampu menyerahkan diri secara total. Al-Muslimun, yang umumnya di terjemahan Departemen Agama Islam, padahal sebenarnya kan yang dipanggil sudah Islam. Jadi sebenarnya Muslim itu adalah, Al-Muslimin itu adalah tingkatan tertinggi dari proses peningkatan kualitas keberagaman kita. Hadirin sidang jemaah taruh yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, ketika kita berbicara ketakwaan, itu tidak terlepas sebenarnya dari 3 dimensi atau 3 hubungan. Mohon maaf, yang umum dibahas 2 dimensi. Yang pertama adalah dimensi hubungan kita dengan Allah, atau biasa dikenal atau sering didengar hablum minallah, yang implikasinya kepada amalan-amalan ritual. Bagaimana salat kita? Apakah kualitas dan kuantitas salat kita? Ya, itu sudah selalu kita tingkatkan. Jangan sampai jumlah rakaat salat kita masih 17 rakaat. Umur-umur segini, sudah umur 50-an, 60-an, mestinya ditambah-tambahi sambalu. Jangan hanya 17 rakaat. Karena kalau hanya 17 rakaat, sama dengan anak-anak kita yang di belakang situ, 17 rakaat juga. Jadi proses pensucian jiwa, proses peningkatan kualitas diri adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah-ibadah ritual kita. Tambah-tambah sunnah. Ada rawatib 12 kalau tidak salah, yang ada salat sunnah yang paling dianjurkan oleh Allah, salat tahajud, yang untuk sementara di bulan suci Ramadan ini ya menjadi salat tarawih. Tetapi tetap ada tahajud, ya. Tolong mohon maaf, Ramadan itu bulan pelatihan. Jangan sampai nanti sudah Ramadan, ya kalau masih dikasih ki umur sampai di luar bulan suci Ramadan, tidak ada salat malam tak. Karena ini satu-satunya salat sunnah yang langsung Allah menjanjikan ganjaran adalah salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asaan ya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra 79, karena 78 itu kan perintah salat wajib. Lanjutkan doanya. Ayat ke-80, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa hajirni mukharaja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Menurut Adi Hidayah, insya Allah kalau kita rutin melaksanakan ini, berpeluang kita mendapatkan 4 kemuliaan. Yakin kalau kita dimuliakan Allah, insya Allah kita dimuliakan makhluknya. Yakin. Bagaimana puasa kita? Apakah sudah ada getaran? Kita rasa bahwa terjadi peningkatan ketakwaan sesuai dengan tujuan akhirnya. Di mana salah satu indikator ketakwaan itu ya mungkin emosi kita lebih lebih mudah diatur, kesabaran lebih mudah dikelola. Karena puasa itu kan melatih kesabaran, melatih kita untuk mengatur patuh pada aturan. Karena kalau tidak patuh pada aturan, batal puasa kita. Dan yang paling mendasar adalah melatih kejujuran. Karena boleh jadi kita pura-pura puasa pada istri kita, ya, terutama anak-anak biasa itu ya, pura-pura puasa. Di sini bahan renungan bahwa hakikat kejujuran adalah antara hamba dengan Allah. Itulah hakikat kejujuran yang mulai luntur di masyarakat, bahkan di bangsa kita ini. Hadirin sidang jamaah taruh yang insya Allah dimuliakan Allah. Apakah waktu sholat kita itu kita sudah tepat waktu? Karena kenapa dikatakan bulan pendidikan? Referensi utamanya untuk bagaimana kita gunakan untuk mendidik diri kita adalah Al-Quran. Al-Quran sudah mengatakan jaga waktu sholatmu. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Karena sebenarnya salat wajib itu aku sudah tetapkan waktunya. Ya, ini mohon maaf ini nanti karena secara fikih itu boleh jadi nanti salat duhur itu boleh sampai mendekat asar. Tetapi rahasia kehidupan ketika di awal waktu.
Mudah-mudahan ini latihan kita di bulan suci Ramadan ini kita bisa praktekkan nanti di luar Ramadan. Puasa tadi, mohon maaf sekali lagi, Ramadan itu diwajibkan berpuasa. Kalau kita hanya puasa wajib, kalau dikasih kita umur 11 bulan baru kita puasa lagi. Di sinilah tadi kita optimalkan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Kita diajarkan masih ada 6 hari Syawal nanti, ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid. Sudah ada saudara kita yang mempraktikkan puasa Daud. Yakin wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik bagimu seandainya tahu rahasia di balik itu. Saya di proses pembelajaran saya, setiap ayat yang ditutup khairul lakum in kuntum ta'lamun jama bawan nih. Karena Allah yang mengatakan ada rahasia di balik itu. Nanti banyak dibuktikan oleh sains. Membuktikan puasa itu sumu tasihu, bahwa menyebabkan kita bisa sehat. Tapi sehatnya sehat holistik, spiritual. Bukan hanya sehat fisik, sehat jiwa, sehat sosial, sehat spiritual. Tetapi jangan niatnya nanti puasa untuk sehat, tetap niatnya untuk ibadah. Jadi saya coba mempelajari semua amalan-amalan ritual, dia berdampak fisik dan berdampak rohani, berdampak spiritual. Tolong latih-latih nanti, insya Allah dikasih ke umur Allah di luar bulan suci Ramadan, latih-latih untuk melanjutkan puasa kita. Begitu pula tadarus Al-Quran. Mohon maaf, bagaimana mau jadi panduan hidup kalau kita tidak pelajari? Bahkan beberapa ayat yang saya temukan, salah satunya di surah 29:45 itu, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya maknanya itu paket antara perintah salat dengan perintah bagaimana mengkaji Al-Qur'an. Utlu itu kan berarti pelajari, pahami, terapkan dalam kehidupan. Ini tantangan kita, mungkin dihafal tetapi kita tidak terapkan dalam kehidupan kita. Tapi begitulah memang perjuangan hidup. Bagaimana sedekah, kepedulian sosial kita? Lanjutkan nanti di luar bulan suci Ramadan. Yang kedua, takwa terkait dengan hubungan sosial kemanusiaan. Hablum minan nas. Di sinilah tantangan besar sekali. Apalagi kalau kita diberikan amanah sebagai pemimpin atau pimpinan, baik pimpinan tingkat tinggi maupun pimpinan dalam suatu institusi. Mungkin kita lolos dari bagaimana meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah, tetapi belum tentu kita berhasil di dalam hubungan sosial. Mungkin kita berniat akan melaksanakan kebenaran, tetapi kebenaran itu mungkin dimaknai berbeda. Kita jadi pemimpin, ya tantangannya luar biasa. Yang ketiga, ini Pak Ustaz jarang mungkin diungkap. Tapi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya interaksi dengan lingkungan itu adalah sudah tersirat di hubungan kemanusiaan atau hubungan horizontal. Tapi saya bilang, apa salahnya kalau saya suratkan, tersurat? Bagaimana kita menghargai lingkungan alam, bagaimana menghargai tanaman, bagaimana menghargai air, bagaimana menghargai udara. Mohon maaf, ini isu lingkungan sekarang luar biasa. Isu lingkungan sudah menjadi isu dunia. Terjadi pemanasan global, pemanasan bumi akibat ulahnya manusia. Saya mencoba masuk pada pendekatan-pendekatan spiritual, bagaimana menyentuh kalbu kita untuk menghargai air, menghargai tanaman. Tidak ada yang duduk di sini tidak tercipta dari unsur lingkungan. Semua yang duduk di sini diciptakan oleh air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Seluruh yang hidup aku ciptakan dari air. Di Al-Quran itu diurai lagi. Hewan aku ciptakan dari air, manusia diciptakan dari air, kemudian tumbuhan diciptakan oleh air. Semuanya kita tercipta dari unsur-unsur tanah. Semuanya kita di sini tergantung pada oksigen udara. Sebentar saja itu terlambat masuk udara di dalam paru-paru mungkin sudah kita pingsan. Dan pernahkah kita merenung berapa udara oksigen yang kita hirup? Itu saya coba hitung itu dengan referensi dari kesehatan. Itu kurang lebih satu hari itu 2.200 liter. Satu orang bar oksigen. 2.200 liter kali 25.000 di rumah sakit. Apakah bukan 55 juta? Semuanya kita selalu mengatakan gratis, tapi ketika kita sakit, insya Allah kita beli itu. Makanya syukuri kesehatan kita.
Hargai tanaman, karena tanamanlah yang melepaskan oksigen bersih melalui proses fotosintesis. Apalagi yang dihirup nitrogen itu di udara itu 78%. Kalau kita uangkan itu kurang lebih 88 juta. Jadi baru 2 unsur yang saya hitung-hitung itu 140 juta satu hari satu orang. Nah, kita butuh 16 unsur sama yang dibutuhkan oleh tanaman. Subhanallah. Pantas ayatnya Allah. Seandainya kamu hitung nikmatku, tidak akan mampu kamu hitung nikmatku. Cara-cara begini saya coba mendekati umat untuk bagaimana menanamkan kesyukuran akan nikmat Allah. Saya temukan 43 ayat yang melarang kita merusak. Bahkan ada ayat yang menganalogkan bahwa orang yang merusak lingkungan itu sama dengan membunuh orang tanpa alasan dan hukumannya bisa hukuman mati. Ini ayat mungkin jarang disentuh. Kenapa ini perlu sampai? Ini luar biasa nih, sudah rusak lingkungan. Hujan sudah tidak bisa lagi diprediksi kapan hujan. Mestinya hujan tidak hujan, mestinya rintik-rintik datang hujan besar, karena siklus air sudah terganggu. Panas bumi sudah bertambah akibat kerusakan hutan, kerusakan terumbu karang. Mari kita menghargai bagian dari diri kita, sikapi dan sifati air. Kalau tidak bisa kita tanam tanaman, janganlah kita merusak tanaman. Ini ibu-ibu yang suka tanam tanaman hias, insya Allah itu adalah jalan untuk bagaimana kita bersedekah ke lingkungan kita. Yang penting hati-hati kalau malam itu ya, karena kalau malam itu bukan melepaskan oksigen tanaman, dia menggunakan juga oksigen. Makanya tanaman indoor yang besar itu terkadang biasa disarankan untuk dikeluarkan di rumah pada malam hari. Ya, karena terjadi sebaliknya kita bersaing dalam memanfaatkan oksigen. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Yang terakhir mungkin, indikator-indikator tadi ketakwaan, bagaimana ketaatan kita, insya Allah ukur diri kita. Apakah sudah bertambah ketaatan kita? Begitu azan sudah tergetar hati kita untuk pergi sholat. Dan mohon maaf, itu nanti akan dinilai oleh orang dalam bentuk perilaku. Mohon maaf kalau saya keliru, bahwa pahala dari amalan ritual bisa kelihatan di dunia. Di mana kelihatan? Kelihatan di perubahan perilaku. Salat tadi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau begitu, kenapa saya belum tercegah dari situ? Mari kita koreksi salat kita. Mari kita merenung. Sebagai penutup, tadi saya sampaikan bahwa ini adalah evaluasi dan bulan ini adalah pelatihan untuk mencapai tujuan ketakwaan. Lanjutkan nanti, kalau masih dikasih umur Allah, lanjutkan di luar bulan suci Ramadan. Jadi hanya bulannya yang pergi, tetapi amalia-amaliannya masih tetap berpeluang kita hidupkan di bulan-bulan berikutnya. Saya mohon maaf, tidak ada waktu yang berulang. Apa yang disampaikan tadi MC, bahwa insya Allah tahun depan masih datang. Tetapi datang tahun depan itu sudah 1443 Hijriah, 1443. Dan tidak ada yang menjamin dirinya sampai tahun depan. Karena ketika sudah sampai la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Narekona rafi watunna, sudah tidak ada yang mampu untuk mengundurkan, tidak ada yang mampu memajukan. Sehingga seorang ulama sufi namanya Hasan Basri menyampaikan sepotong hadits qudsi. Ketika matahari terbit di sebelah timur, matahari itu berteriak, "Hai umat manusia, aku ini adalah makhluk baru. Ketika aku hadir, manfaatkan aku untuk melaksanakan amalan-amalan baik. Karena ketika aku pergi, aku tidak akan hadir lagi sampai dunia ini kiamat." Itu membuktikan memang masih ada matahari besok, sudah lain tanggalnya itu. Kita mengarungi perjalanan hidup kita sampai batas waktu nanti kita pindah dimensi, dan yang menentukan keselamatan kita di dimensi berikutnya masih ada 3 dimensi yang kita ada, sangat ditentukan apa yang kita lakukan di bumi ini. Perbaiki 3 tadi, hubungan dengan Allah, hubungan dengan kemanusiaan, dan hubungan dengan alam. Insya Allah. Sekali lagi, mari kita gunakan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan pelatihan. Mudah-mudahan neuron-neuron spiritual kita sudah terbentuk selama 1 bulan. Kalau sudah terbentuk neuron spiritual, insya Allah otomatis ketika tiba waktu salat, sudah secara otomatis kita digetarkan untuk bagaimana kita melaksanakan ibadah. Yakin, karena pelatihan itu merubah neuron. Ini dalam pandangan sains ini. Pertama itu hanya perubahan hormon,
Karena kebiasaan-kebiasaan akhirnya merubahlah neuron-neuron kita, sambungan-sambungan saraf kita yang miliaran di sini. Satu sambungan saraf setara dengan komputer tercanggih pada zamannya. Nah, ini berapa miliar di sini. Bahkan luar biasa perkembangan ilmu pengetahuan. Jantung pun ditemukan sekarang bahwa dia berpikir, dia bersikir. Karena ditemukan ada 40 sambungan neuron di sini yang nyambung dengan otak. Mari kita, mudah-mudahan semua sudah terbentuk neuron-neuron spiritual kita yang mengantar kita nanti menempuh kehidupan kita di luar bulan suci Ramadan dengan menggenggam predikat ketakwaan sebagai tangga dan tiket untuk menuju pada keselamatan di dunia wal akhir. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.